Shalom, tidak semua orang mengalami kegagalan karena tidak memiliki kemampuan. Sebaliknya, banyak orang gagal karena tidak mau melangkah dan berusaha. Mereka ingin hidup berubah, tetapi terus bertahan dalam kebiasaan lama. Mereka berdoa minta pintu dibukakan Tuhan, tetapi takut keluar dari zona nyaman. Akhirnya, bukan keadaan yang menahan mereka untuk maju, melainkan cara berpikir dan sikap hati mereka sendiri. 5 hal yang membuat kita sulit maju atau berkembang menurut firman Tuhan. Yang pertama, penundaan. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai." Ayat ini mengingatkan kita tentang penundaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak alasan atau menunggu waktu yang benar-benar sempurna. Jika kita terus menunggu situasi ideal, pekerjaan kita tidak akan pernah dimulai dan kita tidak akan pernah produktif. Yang kedua, kemalasan. Amsal 20 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa." Si pemalas yang digambarkan dalam ayat ini bukan tidak tahu kalau dia harus membajak. Dia hanya menolak untuk menghadapi ketidaknyamanan cuaca dingin pada saat itu. Kemalasan seringkali berwujud seperti ini. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kita tidak mau mengerjakan karena proses memulainya terasa berat dan kondisi sepertinya tidak mendukung. Yang ketiga, takut gagal dan pesimisme. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Rasa takut gagal seringkali membuat pikiran kita memproyeksikan skenario-skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Paulus menasihati agar kita menukar ketakutan itu dengan doa. Ketika kita menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan, Dia akan menganugerahkan damai sejahtera yang menenangkan hati, sehingga kita bisa melangkah tanpa dihantui rasa cemas. Yang keempat, penilaian manusia. 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Manusia menilai berdasarkan hasil akhir, penampilan, kekayaan, atau kesalahan masa lalu, dan apa yang nampak di depan mata. Jika kita terus mengukur kelayakan diri berdasarkan penilaian manusia yang dangkal, kita akan selalu merasa tidak cukup baik. Tuhan melihat potensi dalam hati kita. Jangan biarkan orang yang tidak bisa melihat hati kita justru menjadi seperti penentu masa depan kita. Yang kelima, tidak mau bangkit. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Ayat ini menunjukkan bahwa jatuh dalam hidup adalah hal yang biasa terjadi kepada siapa saja. Namun yang membedakan seseorang bukanlah seberapa sering ia jatuh, melainkan apakah ia mau bangkit atau tidak. Banyak orang sebenarnya bukan gagal karena jatuh, tetapi karena mereka tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Hal inilah yang kemudian membuat seseorang sulit untuk maju di dalam kehidupannya. Ingatlah, Tuhan tidak mendesain kita untuk hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan perkataan orang lain. Jadi bangunlah sekarang, kalahkan kemalasan, sikap yang selalu menunda, pesimisme, dan biarkan kemajuan kita hari ini menjadi jawaban terbaik bagi mereka yang meragukan keberhasilan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.